dari Kelurahan Walambenowite yang adakan Palura itu hari untuk pengolahan nenas. Dia datangkan pelatih dari Jawa. Mulai dari situ kita bikin ini stik nenas. Ini stik nenas ya. Ada juga keripik nenas. Cuman kalau keripik nenas modalnya dia lebih tinggi dan tidak bisa dipasarkan di sini. Nah, ini kalau stik nenas dia pokoknya muda-mudi semua biar orang tua juga senang karena dia rasanya asli nenas, tidak ada campurannya, memang ada pakai tepung, cuman kayak kental rasa nenasnya. Dan kalau mau ini namanya cemilan sehat. Kalau mau nenas ya cemilan sehat. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Kelurahan Walambenowite, ya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita tadi sudah jalan melewati hamparan kebun nenas ini, luas sekali. Kita akan berbincang soal produk turunan dari nenas yang diproduksi oleh ini Bu Navia ini yang punya kreativitas tinggi. Kita akan bercerita banyak soal produk-produk yang dihasilkan dari buah nenas. Bu Navia, mungkin kita bisa dijelaskan pertama apa yang saya menginspirasi sehingga produk-produk nenas ini bisa muncul, dan mungkin bisa digambarkan ke kita apa saja produk yang sudah dihasilkan. Oke, makasih Bang. Ini produk yang saya hasilkan ini stik nenas sama selai nenas. Nah, ini prosesnya gampang sebenarnya. Ini selai nenas, tinggal kita proses pembuatannya kan sudah banyak masyarakat tahu lah sini. Pengolahannya dia nenas matang di blender, baru ini apa? Maksudnya kalau awalnya, maksudnya yang menginspirasi sehingga produk-produk ini dia muncul. Awal mulanya, misalnya apakah melihat dari daerah lain atau karena memang produk nenas di daerah sini melimpah atau apanya? Ya, awal mulanya itu saya terinspirasi karena di sini kan daerah penghasil nenas, dan pada saat proses panen raya tiba itu nenas di sini bahkan yang 1 kilo sampai 2 kiloan itu harganya 1.000 satu buah, Bang. Nah, makanya di situ saya bagusnya dibikin selai dan dia bisa di stok. Nah, pas lebaran kayak gini bisa kita jual dan harganya lebih tinggi, lebih 3 kali lipat dari harga buah per buahnya. Nah, di situ yang menginspirasi saya. Setelah dilihat-lihat kan banyak yang suka cemilan-cemilan. Nah, di situ saya ikut. Kemarin itu pertama saya ikut pelatihan dari Kelurahan Walambenowite yang adakan Palura itu hari untuk pengolahan nenas. Dia datangkan pelatih dari Jawa. Mulai dari situ kita bikin ini stik nenas. Ini stik nenas ya. Ada juga keripik nenas. Cuman kalau keripik nenas modalnya dia lebih tinggi dan tidak bisa dipasarkan di sini. Nah, ini kalau stik nenas dia pokoknya muda-mudi semua biar orang tua juga senang karena dia rasanya asli nenas, tidak ada campurannya, memang ada pakai tepung, cuman kayak kental rasa nenasnya. Dan kalau mau ini namanya cemilan sehat. Kalau mau nenas ya cemilan sehat. Itu. Terus yang kemudian ini kan nama produknya ini Danas Jaya ya, stik nenas. Dari perjalanan produksi ini stik maupun selai ini, itu dimulai dari tahun berapa dan potensi pasarnya itu di mana saja? Maksudnya, kemarin itu sejak tahun berapa itu misalnya pelatihan itu? Pelatihan pertama itu 2022. Nah, di Kendari, rumah produksi di UHO. Nah, setelah itu pulang, terus
saya dirangkul dengan rumah BUMN Muna, Ibu Musdalifah. Sudah itu di situ banyak teman, banyak ini kayak masukan-masukan yang bersifat membangun, yang sampai hari ini alhamdulillah ini sudah ada halalnya, sudah ada pokoknya lengkap izinnya. Ada mihakinya dengan didampingi dengan rumah BUMN Muna. Jadi kalau penjualannya alhamdulillah sudah sampai luar daerah. Bisa dipesan online. Bisa dipesan online juga. Ya. Maksudnya dari sejak tahun 2002 terus yang kemudian banyak dibina juga oleh rumah BUMN Muna. Tentu kan dari produk yang dihasilkan ini bisa digambarkan. Ini kan ada beberapa varian rasa. Apakah masih original? Ini hanya original atau misalnya ke depan ada bayangan untuk istilahnya memperbanyak varian atau apa? Ya. Insya Allah rencananya ke depan mau dikasih varian yang pedas. Ini kan masih original. Ada juga yang enak kayaknya kalau dikasih pedas atau dikasih rasa balado gitu. Oh iya. Terus yang kemudian tentu kan Ibu Novia ini punya bayangan atau misalnya cita-cita pengembangan, karena kan biasanya itu kalau produk ini kan kita bilang ini adalah produk UMKM yang muncul di desa kelurahan. Tentu kan biasanya itu memang produk UMKM ini itu diorientasikan untuk maksudnya aktivitas dari sampai sejauh mana ini misalnya karena kan rata-rata di sini petani nenas banyak. Maksudnya apakah ini misalnya diproduksi sendiri, apa sudah ada yang bantu atau? Ada yang bantu, saya sewa orang 2. Kalau bikin ini tidak bisa kalau saya kerja sendiri, karena kadang pesanan itu banyak. Jadi saya panggil orang, tapi gajinya per hari, gaji harian, belum bisa kalau umpamanya gaji tetap begitu, karena mengingat pasarannya masih belum terlalu jelas kan, siapa yang pesan itu kita bikinkan gitu. Dan kalau paling kita stok tidak banyak, karena bahan bakunya dia ada terus dari kampung sini, ada terus, tidak ada mau kosong nenas sepanjang tahun ada. Ini kan bahan bakunya rata-rata dari sini. Dari sini. Memang nenas Walam Benowita ini adalah nenas yang istilahnya manis, luar biasa, hasilnya pun melimpah. Kreativitas seperti ini kita sangat butuhkan. Tapi kalau kan biasanya itu kan kalau izin IPRT terus yang kemudian izin halalnya sudah ada, terus yang kemudian ada bayangan kah misalnya dari Bu Novia soal orientasi pengembangan ke depan, misalnya selain varian rasa mau ditambah, mungkin ke depan itu apakah misalnya mau dibuatkan rumah produksi sendiri atau seperti apa? Ada maksudnya? Tentu kan punya cita-cita, itu bisa dikasih gambaran ke kita. Ya, bayangan itu tetap ada, Bang. Dan memang kemarin kita sudah masukkan juga proposal di kabupaten apa semua, tapi keluar bantuannya pas ada di samping rumah itu. Tapi kelompoknya bukan kelompokku yang dapat, kelompok sebelah. Jadi kita masih berusaha jalan dulu yang ada. Siap. Sampai sejauh ini apakah usaha ini memang murni diinisiasi sendiri atau sudah pernah ada misalnya sentuhan dari pemerintah? Belum ada. Belum ada sama sekali. Cuman binaan saja dari rumah BUMN itu. Tapi kalau umpamanya bantuan atau sentuhan apa tidak, semua real modal diri sendiri. Mungkin produk seperti ini memang layak untuk kita kembangkan karena istilahnya prospeknya sangat menjanjikan, bisa menopang istilahnya ekonomi masyarakat di sekitar sini juga. Mungkin yang paling akhir ini kita bisa dikasih gambaran soal tentu kan Bu Novia punya harapan terhadap misalnya entah itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat soal pertama itu tanaman nenas, yang kedua soal pengembangan UMKM dalam hal ini soal olahan nenas. Maksudnya harapannya? Harapannya mungkin dari kalau untuk pengembangannya mungkin kita macam pelatihan atau studi banding supaya
pengolahan ke depannya, terus dalam bentuk kemasannya mungkin itu. Kalau pemasaran kan kalau sudah kemasannya menarik mungkin bisa menarik perhatian begitu. Itu kita mungkin di sini masih pengemasannya yang masih kurang. Terus untuk petani nenas di sini mungkin harapan saya mudah-mudahan pada saat musim panen raya itu masyarakat tidak kebingungan lagi mau dijual di mana hasil panennya begitu. Kebanyakan kan sekarang begitu. Ada tengkulak tapi kadang ambilnya di bawah harga. Jadi saya harap sama pemerintah pusat atau daerah tolonglah dilihat, diperhatikan petani-petani nenas di sini. Dan di sini nenasnya ini kurang lebih berapa hektar sekitar luasan secara keseluruhan itu sekitar 300-an hektar lebih. Bukan 300, 2.600 berapa kayak itu. Ada di Dinas Pertanian itu di penyuluh pertanian ada datanya. Dan di sini memang semua tidak ada yang sudah tidak ada petani lain, semua petani nenas. Mungkin itu sekedar gambaran dari Bu Navia yang beliau ini sebetulnya punya lahan perkebunan nenas yang sangat luas, terus yang kemudian kreativitasnya juga sangat luar biasa ini karena bisa menghasilkan produk olahan dari nenas. Tentu kita berharap di masa datang, tentu seperti saya sampaikan di mana bahwa penting untuk kita berkolaborasi, kita menumbuhkan sektor UMKM khususnya olahan nenas ini. Mudah-mudahan ke depan kerjasama pemerintah dan semua pihak bisa mendorong tumbuhnya industri dalam skala yang besar di Walang Banuyuite ini. Sekaligus kalau itu bisa diwujudkan, insya Allah akan menopang sektor ekonomi masyarakat kita di sini. Mungkin begitu ya.